Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Syafira Wahyuni dan Monica Dwi Tamara yang membahas materi tentang teori keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan. Baiklah, materi pertama akan dibahas oleh Saudari Monica. Kepada Saudari Monica, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan. Kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut, sehingga sangat sulit dalam menentukan ekonomi yang dapat menyejahterakan. Apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada, keadaan pasar yang begitu kompetitif itu untuk mencari keuntungan merupakan salah satu yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan rakyat. Selanjutnya itu pengertian keseimbangan umum. Keseimbangan umum merupakan seimbangnya harga beli terhadap jual beli, seimbangnya permintaan barang dengan penawaran barang, juga keseimbangan antara pengeluaran uang dengan pemasukan, dan juga keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran yang terjadi. Keseimbangan umum atau equilibrium itu adalah keseimbangan di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jumlah barang pada keadaan ini disebut kuantitas keseimbangan. Tingkat harga yang membentuk keadaan keseimbangan itu juga disebut harga keseimbangan. Nah, selanjutnya itu keseimbangan umum terjadi apabila pasar uang dan pasar barang itu berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Dan keseimbangan tersebut diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan pendapatan tingkat bunga. Untuk memahami interaksi antar pasar, ekonomi menyusun model ekonomi umum. Dengan model ini dijelaskan proses tercapainya keseimbangan itu di seluruh pasar secara simultan. Nah, efisiensi penukaran ini dapat dikatakan efisien jika individu-individu dalam perekonomian atau konsumen dan produsen telah berada dalam kondisi keseimbangan melalui mekanisme pertukaran. Dengan kata lain, perekonomian ini telah berjalan dengan efisien apabila yang pertama itu terjadinya mekanisme pertukaran yang efisien. Yang kedua itu produksi berjalan efisien. Nah, modal pertukaran world ini menurut Alfred Pareto itu alokasi sumber daya dikatakan efisien bila barang dan jasa itu yang ada tidak dapat direalokasi antar konsumen tanpa membuat salah satu konsumen yang dirugikan atau tingkat kepuasannya itu menurun. Prinsip ini disebut dengan prinsip optimalisasi Pareto. Selanjutnya itu efisiensi Pareto atau optimalitas. Pareto adalah suatu kondisi di mana tidak mungkin terjadi perubahan yang akan membuat beberapa anggota masyarakat itu lebih beruntung tanpa membuat anggota masyarakat lain itu merasa lebih merugi. Seperti contoh, perubahan yang membuat beberapa orang lebih beruntung dan tidak ada orang lain yang dirugikan adalah barter, sukarela, yang sederhana. Ketika saya memiliki apel, Anda memiliki kacang, saya suka kacang, dan Anda itu suka apel yang sederhana, kita saling untung. Tidak ada yang rugi. Jadi kriteria distribusi menurut Pareto itu ada dua. Yang pertama itu salah satu pihak diuntungkan, yang lain tidak dirugikan. Yang kedua, yang satu meningkat, maka yang lain tetap ada keduanya meningkat. Dengan begitu, maka kesejahteraannya itu akan tercapai. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Monica. Saya, Syafira Wahyuni, akan melanjutkan materi tentang kondisi Pareto atau efisiensi Pareto. Kondisi Pareto atau efisiensi Pareto itu asumsinya dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yang A, pasar berbentuk persaingan sempurna atau tidak ada campur tangan pemerintah. Yang B, tidak ada eksternalitas negatif. Yang C, pada kenyataannya terdapat hambatan teori Pareto tersebut. Yang D, pasar tidak berbentuk persaingan sempurna, maka dibuatlah undang-undang persaingan usaha. Eksternalitas negatif, maka pemerintah harus mengambil tindakan kebijakan. Contohnya itu, Kementerian Lingkungan Hidup memantau industri yang mencemarkan lingkungan, kemudian memberi sanksi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu efisiensi produksi atau efisiensi in production.
Produksi dikatakan efisien bila pengguna, faktor produksi maupun penjualan output sudah efisien. Efisiensi penggunaan faktor produksi atau input efisiensi penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis bila faktor yang digunakan untuk memproduksi output yang satu tidak dapat direalisasikan untuk menambah output yang lain tanpa mengurangi produksi output yang bersangkutan. Yang kedua yaitu efisiensi output atau output efisiensi. Sebuah perekonomian dikatakan mencapai efisiensi output atau efisiensi in output bila barang dan jasa diproduksi dengan biaya paling rendah atau minimum cost. Produsen mencapai keseimbangan atau producer equilibrium di mana MRT YX sama dengan PX per PY. Barang dan jasa yang diproduksi memenuhi kebutuhan konsumen untuk mencapai keseimbangan konsumen atau consumer equilibrium, di mana MRSY sama dengan PX per PY. Selanjutnya, perbedaan analisis keseimbangan umum dengan analisis keseimbangan parsial. Analisis keseimbangan umum yaitu menentukan keseimbangan harga dan jumlah barang dalam semua pasar dengan mempertimbangkan pengaruh balik dari pasar yang ada. Dalam keseimbangan umum dibahas mengenai keterkaitan antara keseimbangan di suatu pasar dengan pasar yang lain dan sebaliknya. Analisis keseimbangan parsial yaitu menentukan keseimbangan harga dan jumlah barang dalam suatu pasar terlepas dari pengaruh luar, misalnya pasar yang lain. Dalam keseimbangan parsial dibahas mengenai keseimbangan di satu pasar saja. Materi selanjutnya, asumsi perfectly competitive price system. Yang pertama, permintaan keseimbangan umum. Dalam analisis keseimbangan umum, konsumen diasumsikan memiliki fungsi kepuasan yang homogen. Individu memilih tingkat konsumsi berdasarkan tingkat pendapat dan harga barang-barang. Tingkat pendapat selanjutnya dihitung berdasarkan kepemilikan faktor produksi atau tenaga kerja, modal, dan lain sebagainya. Yang kedua, penawaran dalam keseimbangan umum. Dalam model keseimbangan umum, hal yang lebih kompleks untuk dimodelkan adalah sisi penawaran. Dalam model keseimbangan umum, produksi diasumsikan efisien dalam alokasi faktor. Yang ketiga, proses tercapainya keseimbangan. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar dapat berawal dari sisi mana saja, baik permintaan ataupun penawaran. Semisal, kita anggap proses awal berasal dari sisi permintaan. Permintaan tinggi yang tidak bisa dipenuhi oleh pasokan akan menyebabkan adanya kelangkaan. Padahal menurut hukum kelangkaan, suatu barang yang langka maka akan menyebabkan harga barang tersebut akan meningkat. Yang keempat, perubahan keseimbangan. Keseimbangan yang telah dicapai dalam pasar sebagaimana disebut di atas akan tetap bertahan sampai pada akhirnya terjadi perubahan yang bersifat kejutan pada salah satu atau bahkan kedua kekuatan yang ada dalam pasar. Yang kelima, perubahan berasal dari sisi penawaran. Pada pembahasan di bagian ini akan didiskusikan dampak yang ditimbulkan pada keseimbangan pasar jika terjadi perubahan. Pada faktor-faktor yang berada pada sisi penawaran, sebagai contoh di sini akan diambil penurunan yang terjadi pada harga input produksi. Penurunan tersebut akan meningkat jumlah keuntungan per unit karena adanya produksi turun, sementara harga pasar tetap. Yang keenam, perubahan berasal dari sisi penawaran dan permintaan. Pada pemaparan di depan, perubahan yang terjadi hanya terdapat pada satu sisi saja, sisi penawaran atau sisi permintaan saja. Pada dunia nyata, perubahan yang ada bisa terjadi pada kedua belah sisi. Sebagai contoh, misalnya terjadi kenaikan pendapatan di sisi permintaan dan terdapat perubahan teknologi di sisi penawaran. Dalam pembentukan agregat demand, ada dua keseimbangan pasar yang menentukan, yaitu keseimbangan pasar uang dan keseimbangan pasar barang dan jasa. Selanjutnya, macam-macam keseimbangan umum. Keseimbangan umum pada pasar persaingan sempurna dalam efisiensi produksi
perlu memikirkan adanya alokasi sumber daya yang efisien secara teknis, yaitu suatu pengalokasian sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga untuk memproduksi satu atau lebih produk menyebabkan pengurangan produksi barang-barang lainnya. Alokasi sumber daya tersebut haruslah efisien secara ekonomis, yaitu sebuah alokasi sumber daya yang efisien secara teknis di mana kombinasi output yang diproduksi juga mencerminkan preferensi masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulan materi pada hari ini adalah ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia, perorangan, dan jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut. Sekian pemaparan materi kami pada hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.